Good morning to everyone who's joining us in the live stream. Hope you had a great Thanksgiving. Let's just enjoy this time with God as we experience His grace and His glory.
Oceans rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. This is our prayer this morning, Father God. I will be still and know that you are among us. I will be still that you are God can do beyond than we can even thought and think about. Father, we thank you for this morning. Lord, give a special anointing for your servants who is ministering to you this morning, Father God. Wherever they are, Father God, whatever they do, Father God, this is all about you. Thank you, Father God, and we thank you in advance what you're about to do in this place. And we just want to dedicate our time, our service unto your hand. We love you, Jesus. In Jesus' name. Oh Kudus, mari pagi ini kau berikan urapan khusus untuk setiap hamba-hambamu yang melayani dimanapun mereka berada. Dan biar pagi ini Tuhan, apapun yang kami kerjakan akan menyenangkan hati Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan suara-Mu juga. Engkau akan urapi nanti hamba-Mu yang akan berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji nama-Mu, kami siap untuk melayani-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang saat dikatakan, amin, 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 amin. Good morning all. Haleluya. Okay, friend of God. That you in me
just want you. And I'm sorry when I've just gone through the motions, and I'm sorry when I just sang another song and take me back to where we started. I open up my heart to you. And I'm sorry when I've come with my agenda, and I'm sorry when I forgot that you're enough, and take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't know me anything more than anything that you can do. I just want you. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't know me anything more than anything that you can do. I just want you. And I'm sorry when I've just gone through the motions, and I'm sorry when I just sang another song and take me back to where we started. I open up my heart to you. And I'm sorry when I've come with my own agenda, and I'm sorry when I forgot that you're enough, and take me back to where we started.
wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything, and more than anything that you can do, I just want you. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else will do. And I just want you. Nothing else, nothing else will do. And I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. And I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. And I just want you. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Let our King be
seizin dari Tuhan. Roh Kudus, mari ya Bapa, kami percaya Tuhan, Kau yang menjamah setiap hati kami, from dari dalam hati kami ke depannya. Terima kasih Tuhan, kami mau punya hati, kami mau punya sikap, kami mau punya attitude sebagai seorang anak kecil Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau duduk diam mendengarkan suara. Kuduskan hati dan telinga kami juga. Terima kasih Tuhan. Father in heaven, we thank you in advance for what you're about to do. Give us a teachable heart, a heart that we can receive your word without doubting, without asking. Father God, give us special anointing for your servant, we're going to preach your word. Whatever, Father God, you want to speak, this is pure coming from you, that you're going to touch his mouth and his tongue as the instrument for you. Father, we thank you and we just give glory to you and we love you, Jesus, in Jesus' name. Amen. 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 Wah, luar biasa. Thank you, Yukio. Bapak yang diberkati oleh Yukio pagi ini. Amin, saudara. Haleluya. Anak muda yang sangat luar biasa, masih single. Is that true? Single and not looking. Are you looking for Jesus? Oh yeah. Man, I'm so proud of this TYC youth team kita. I know them really, some of them, most of them dari masih baby, and now is really this youth are the second generation untuk kerja kita. Amin, saudara. Puji Tuhan, pagi ini kita akan berbicara. Good morning all semuanya, oke? Okay? Haleluya. Kita akan berbicara pagi ini mengenai kita buka deh Matius 6 ayat yang ke-9. Semua bahasa Indonesia kan ya, kecuali ada Johan di situ ya. Bahasa Jawa. Matius 6 ayat ke-9 sampai ayat ke-13. Karena itu berdoa demikian. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan dan sangat terkenal, saudara. Saya masih sekolah waktu itu di sekolah SD di Karunia gitu. Saya setiap hari harus doa kayak gini, doa Bapa kami. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, ayat ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, ayat ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ayat ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 13. Nah, ini menarik ayat ini, saudara. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau boleh di ayat 13 kita lihat dari NIV terjemahannya, saudara. Dikatakan, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. What did Jesus say there? Pernah sudah mikir, kita kebanyakan kita sudah hafal kalau doa-doa ini, tapi ayat 13 ini really caught me in my heart ya. Waktu saya baca ayat ini, saya mulai mikir, kenapa sih Tuhan katakan lead us not into temptation? Mungkin saya pikir karena Tuhan mau supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, betul saudara? Atau mungkin saya punya pikiran, mungkin Tuhan gak mau sampai kita kehilangan akan keselamatan kita, betul saudara? Tapi mungkin juga saya pikir hati-hati dengan yang namanya pencobaan atau temptation, karena pencobaan itu bisa datang kepada siapa saja, betul saudara? Boleh laki-laki, bisa perempuan, bisa tua, bisa muda, it doesn't matter. Temptation is still there. Temptation it doesn't have any bias, artinya dia bisa datang kepada siapa saja, saudara, dan kapan saja. Temptation itu bisa dalam berbagai macam format. Tapi ada satu ayat yang
yang membuat saya mulai mikir di dalam buku Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ini ayat 13 ngomong gini. Yakobus pasal 1, kita ingetin ayat ini. Yakobus pasal 1 ayat 13 ngomong gini. James 1:13. Dia bilang, katakan gini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab, perhatikan ayat ini, Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. And then why Jesus say that? Dikatakan ini Tuhan, Bapa janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Padahal ayat ini mengatakan bahwa Tuhan ini tidak pernah mencobai siapapun, betul kan? Namun saya tertarik, why? And then why Jesus say that? Kenapa Tuhan katakan demikian? Kita akan masuk lebih dalam lagi. Tahu saudara? Kita akan mulai belajar. What does that mean? Why did Jesus say that? Kenapa Tuhan katakan satu hal, dikatakan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi at the same time di dalam akhir ayat yang lain dikatakan Tuhan sendiri tidak pernah mencobai siapapun. Amin. Yang pertama saudara yang kita harus pelajari yaitu bahwa daripada sumber kata pencobaan itu sendiri. Karena kata pencobaan atau temptation dalam bahasa Inggris sama, di dalam bahasa aslinya itu ada konotasinya ada dua. Yang pertama yaitu negatif. Ya, yang pertama kata temptation ini, yang pertama adalah negatif. Artinya tujuannya supaya untuk bisa menghancurkan, melemahkan iman kita dan membuat hubungan kita terpisah dari Tuhan. Nah itu katakan di dalam bahasa asli Yunani dikatakan peirasmos. Peirasmos, P-E-I-R-A-S-M-O-S, peirasmos. Nah ini artinya to trap you, to test you. Ya. Artinya dikatakan di dalam ini saya catat ya, artinya to trap, untuk menjerat kita, to trial you, to tempt you. Ini artinya negatif. Nah pencobaan itu bisa datang dalam dua format. Saya katakan yang pertama dikatakan berarti negatif. Tapi ada juga yang namanya pencobaan yang dikatakan perasos. Peraso yang artinya itu positif. Ya, perasos beda dengan perasmos. Perasos itu arti peraso itu artinya to test you, to examine you. Perhatikan. Yang pertama artinya negatif, perasmos, yang artinya to trap you, to tempt you. Nah banyak kali dalam kehidupan kita seperti dicobai, rasanya kepingin, mulai gitu. Tapi yang kedua peraso itu artinya to examine. Setiap daripada kita yang sekolah tahu, untuk bisa naik kelas harus ada yang namanya ujian, betul. Bahasa Inggrisnya sama temptation, tapi beda arti dan tujuannya. Ayo ini. Yang pertama ini tujuannya untuk menghancurkan, merusak hubungan kita dan juga melemahkan iman kita. Tapi yang kedua tujuannya untuk membangun dan untuk memeriksa, to examine your heart. Amin. How do you know that you love God? Ya, artinya bagaimana Anda bisa tahu saudara bisa mengasihi Tuhan kalau tidak ada yang namanya testing. Amin. That's why firman Tuhan mengatakan bahwa ada dua arti di dalam Alkitab. Satu perasmos, yang kedua peraso, yang artinya yang satu negatif, tapi yang kedua artinya positif. Dengan saudara, mau nggak mau, setiap kita harus melewati apa yang namanya ujian. Amin. Saya sering katakan untuk bisa
Anda dapat gelar sarjana, saudara harus lewati dulu yang namanya ujian masuk SMA, betul kan? Tanpa ujian ini Anda nggak bisa masuk universitas, Anda mesti masuk saja di sarjana. Tapi untuk bisa jadi masuk SMA atau high school, suka nggak suka, saudara harus melewati ujian SMP, betul? Nah, untuk bisa lulus SMP, saudara masuk SMP, saudara harus masuk yang namanya ujian SD. Dan untuk bisa dari SD ada juga ujiannya TK. Tapi untuk masuk TK Anda nggak perlu ujian, betul? Yang penting bayar. Di Indonesia itu ada surat dokter nasib. Nah, banyak orang Kristen yang kayak gitu, nggak mau yang namanya ujian, yang nggak mau yang namanya testing. Sudah kita adalah Kristen bayi, Kristen taman kanak-kanak. Kristen. Amin. Makanya firman Tuhan katakan makanannya hanya susu. Amin. Kata daripada pencobaan itu sendiri ada, kita harus mengerti. Tapi yang kedua ini, saudara, masalahnya adalah dari mana kita tahu yang mana temptation atau testing. Betul. Karena masing bentuknya itu sama. Ya masalahnya itu bukan yang udah ketahuan obviously, tapi masalahnya sometimes it's not sometimes. Most of the time it comes in the same form. Gitu. Nah, dari mana kita tahu, saudara? Ini temptation atau ini yang namanya trial atau testing. Betul. Yakobus lagi, kita akan ayat ke-14. Yakobus. Haleluya. Yakobus 1:14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara, yang kedua ini saya catat, saudara, kita harus tahu sumber asal daripada pencobaan itu sendiri. Amin. Karena pencobaan itu selalu ada sumbernya. Firman Tuhan katakan yang pertama adalah yang sumbernya yang kita pasti sumbernya yaitu daripada keinginan kita sendiri. Selalu dimulai namanya ada keinginan atau namanya desire. Betul. Ada yang namanya keinginan atau yang namanya desire. Nah, setiap kita you mau doa 1 hari 16 jam, saudara mau 1 hari nggak makan, kayak mau bisa seminggu nggak makan, Anda puasa, pencobaan atau keinginan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Amin. Ini yang namanya desire. Nah, desire ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan. Kita lihat di buku Kejadian 3. Kejadian 3. Kejadian pasal 3 ayat yang pertama deh sampai ayat yang kelima. Adapun ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat kedua, lalu sang perempuan itu, no, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat yang ketiga, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Nggak tahu ini ditambahin kata raba ini. Ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Temptation selalu ada dalam kehidupan kita. Baik itu ular atau apapun juga selalu ada yang namanya temptation. Betul, saudara. Perhatikan sampai ayat kelima. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kalau Anda perhatikan dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, Hawa masih belum terpikat. Betul? Kalau saudara perhatikan ayat-ayat ini, saudara, ternyata saudara
Hawa itu masih belum tergoda, atau perempuan itu belum tergoda sampai ke ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini baru dia jatuh. Ayat ke-6 dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kalau boleh ayat ke-6 di dalam NIV dikatakan gini, when the woman saw that the fruit of the tree. See, hati-hati. Temptation itu selalu datang dari 4 format atau 4 cara. Yang pertama, perempuan itu jatuh karena dia saw. Amin. Karena dia lihat. Hati-hati dengan yang namanya penglihatan kita. Amin, saudara. Semua pencobaan itu datangnya dari penglihatan. Dari penglihatan mulai dibayang-bayangin, terus dikatakan gini, for the fruit of the tree was good. Kelihatannya enak nih gitu ya. Itu kan gitu kan. Semua pencobaan dari saudara. Amin. Sana yang di streaming selalu datangnya dari penglihatan. Dari penglihatan baru mikir, kayaknya enak juga deh gitu kan. Was good. Setelah itu apa? And then pleasing to the eye. Kata pleasing itu artinya menarik atau kayaknya menggiurkan. Amin. Dari kata melihat, dari yang kita lihat, terus kita mulai bayang-bayangin, it's good, ya. Terus is pleasing, artinya menarik, dan also desirable. Kata desirable itu artinya apa ya? Nafsu ya gitu. Betul kan? Kata desirable ini tepatnya saya tulis, kata desirable adalah keinginan atau yang tertahan, atau simpelnya nafsuin gitu. Betul ya? Hati-hati saudara. Ada iblis yang selalu spy di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Dia tahu persis apa kesukaan saudara dan saya. Oh ya, dia persis tahu what you like di dalam hati. Ada sesuatu yang secara natural kita suka. Dia tahu dia suka ayam tim atau ayam rebus, bisa juga ayam panggang atau ayam kecap, you know what I mean, right? Dia tahu persis apa hobi saudara. Dia tahu persis apa kelemahan saudara. Dan juga dia tahu persis apa yang saudara gak suka. Nah itu aman. Terus. Tapi desire atau nafsu atau keinginan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Itu natural dan kasih karunia dari Tuhan. Oh, desire gak jahat. Manusia tanpa desire, manusia tanpa ada keinginan sudah mati. Tapi masalahnya adalah pada waktu keinginan kita tidak kita kuasai, nah ini yang menjadi dosa. Ingat, percobaan selalu datang dari 4 format. Yang pertama dari melihat. Amin. Hati-hati dengan apa yang kita lihat, dan kita langsung membayangkan, it's good, terus mulai pleasing in the eye, dan saudara mulai merasa tertarik dan akhirnya pasti desirable. Nah, tapi sebelum daripada kata desirable dari ke-14, ayat pada Yakobus 1:14 doang. Sorry. Bahasa Inggris boleh. Yeah. And but each one is tempted when by his own evil desire he is dragged away and enticed.
sumber dari pencobaan itu pertama ada karena keinginan. Tapi bahasa Indonesia katakan keinginan itu sebelum dibuahi, belum di-conceive, itu belum dosa. Amin. Keinginan hanya bentuknya adalah yang Tuhan kasihkan, desire, ya. Tapi sebelum dibuahi itu belum dosa. Yang menjadi masalah adalah langkah selanjutnya pada waktu dilaksanakan. Waktu kita melihat, ingin dan segala saudara lakukan apa enggak? Iya, saya mengambil prinsipnya. Cheesecake satu loyang pun, ya, tidak akan membuat saudara gemuk. Setuju nggak? Orang takut bahwa saya paling suka makan cheesecake, ya. Cheesecake nih, satu loyang pun saya garansi tidak akan membuat saudara gemuk. Sampai saudara makan. Ya. Saudara nggak makan cheesecake nggak akan bisa gemuk, percayalah. Udah dimakan baru bisa gemuk gitu. Nah, same thing. Percobaan juga gitu. You boleh mencoba. Martin Luther ngomong, you cannot stop the bird flying over your head, but you can stop for them to build the nest on your hair. Betul. Saudara, kita nggak bisa akan stop burung melayang di atas kepala kita. Yang kita bisa stop pada waktu mereka membuat sarang di kepala kita. Itu doang. Amin, saudara. Saudara, kita nggak usah takut yang namanya pencobaan. Pencobaan itu harus terjadi dan juga akan terjadi. Tinggal tunggu waktunya aja, betul, saudara. Karena iblis tahu kapan waktu kelemahannya. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena iblis ini sabar, saudara. Betul. Lukas pasal 4 ayat ke-13, tolong. Lukas pasal 4 ayat ke-13 saya akan buktikan. Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu pada Tuhan, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Hari ini saudara kuat, minggu depan Anda kuat, tapi belum tentu bulan depan saudara kuat. Amin. Mungkin bulan depan saudara kuat, tapi wait a minute. How about next 2 months? Artinya apa? Kita selalu jaga hati kita. Amsal 4:23 ngomong, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena di situ nggak terpancar apa? Kehidupan. Yang pertama, keinginan itu, dosa itu karena keinginan kita sendiri sih. Yakobus 4 ayat yang 1:14. Karena it is our desire. Sumbernya karena dari kita sendiri. Setiap kita punya daging tetap daging. Yang kedua, pencobaan itu belum menjadi dosa sebelum dibuahi. Nah, yang ketiga baru dikatakan baru akan menjadi maut apabila sudah dibuahi. Amin. Nah, ini yang berbahaya. Tapi bicara maut di sini bukan berarti fisiknya mati. Karena pada waktu Adam dan Hawa makan buah itu mereka masih hidup, baru mati pada usia 930 tahun. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah spiritualnya mati dengan Tuhan. Ada banyak orang yang fisiknya hidup, tapi hubungannya atau spiritualnya sudah mati dengan Tuhan. Ini yang iblis mau. Artinya apa? Supaya pada waktu saudara doa, hubungannya terputus sama Tuhan. Pada waktu saudara menyembah, hubungannya sama Tuhan terputus. Berapa banyak yang mungkin pernah Anda alami pada waktu saudara melakukan sesuatu dosa, terus ada sesuatu yang rasanya nggak nyambung, betul? You boleh doa, betul? Saudara boleh minta sama Tuhan, saudara boleh nangis-nangis sama Tuhan, tapi ada sesuatu yang terhalang. Ini yang namanya hubungan terputus. Karena kata dosa, ya, itu tidak selalu konotasinya membunuh, berzina dan sebagainya. Kata asli daripada dosa dalam bahasa Yunani artinya hamartia, yang artinya meleset daripada sasaran. Betul. Meleset daripada sasaran. Arti dosa artinya not in the right spot. Artinya
menyelengser daripada sasaran. Waktu saudara punya sasaran digeserkan oleh iblis, dan kita sesungguhnya sudah berdosa. Sampai dibuahi, baru ada yang namanya konsekuensinya, terputus dengan Tuhan. Rupanya ini yang iblis mau, supaya Anda boleh doa, Anda boleh minta sama Tuhan, Anda boleh nangis sama Tuhan, tapi sepertinya doa-doa kita gak pernah terjawab. You know why? Karena iblis gak bisa mengambil keselamatan dari kita. Yang iblis bisa lakukan yaitu untuk menghalang supaya kita gak dekat dengan Tuhan. Amin. Saudara yang punya anak mungkin lebih tahu. Ya, saya punya anak 3. Apapun yang anak saya lakukan, dia tetap anak saya, betul kan? Yes. Tapi yang membuat perbedaan adalah pada waktu saudara dekat dengan papa atau enggak. Itu doang. Ada hubungan-hubungan yang terputus bersama dengan Tuhan. Ada hubungan-hubungan yang sudah kering sama Tuhan. Apalagi ini, dimanapun saudara berada, mulai kita kembali kepada basic kita, itu kita minta Tuhan menjamah kehidupan kita. Amin, saudara. Yang pertama, kita harus tahu perbedaan antara temptation atau testing. Mungkin yang saudara alami saat ini hanya testing supaya kita naik kelas. Amin. Tapi yang kedua, kita harus tahu sumbernya dulu. Ini memang dicobai, kenapa sih? Karena memang salah kita, karena keinginan kita. Nggak usah cari kambing hitam lah, ada banyak hal yang memang karena salah kita sih. Kita nggak bisa salah ini iblis, ini gara-gara iblis. No, ini gara-gara kita sendiri. Betul, saudara. Ini gara-gara iblis. Padahal kita memang suka yang namanya ayam rebus itu. Ya. Nah, pagi ini kita mulai belajar sumbernya dari mana. Kita balik lagi ke Yakobus lagi, ayat yang Yakobus 1 lagi, ayat ke-16. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah sesat. Ayat ke-17. Kenapa dikatakan demikian? Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara, yang ketiga ini saya catat, saudara, fokus kepada kebaikan Tuhan. Amin. Saya percaya yang iblis mau lakukan supaya dia mengecokkan akan pikiran kita, sehingga selalu kita mengatakan bahwa pencobaan ini selalu datang dari Tuhan. Ada banyak orang kecewa sama kepada Tuhan karena merasa juga Tuhan membuat aku begini. Betul, kenapa? Ada 2 hal yang membuat iman kita jatuh. Yang pertama karena terlalu sulit, yang kedua karena terlalu happy. Ya. Makanya Agur katakan dalam buku Amsal, katakan jangan berikan aku terlalu kaya, jangan berikan aku juga terlalu miskin. Karena kalau aku terlalu kaya, aku bisa melupakan Tuhan. Atau kalau terlalu miskin, aku bisa mencuri dan mempermalukan Tuhan. Amin. Dalam iman juga kadang-kadang gitu. Dalam kehidupan kita juga kadang-kadang gitu. Kita mulai menyalahkan Tuhan pada waktu saat problem atau masalah yang terlalu besar dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu ngomong Tuhan kejam sama kita. Nah, fokus akan kebaikan Tuhan. Kapan terakhir Anda benar-benar berterima kasih? Tuhan, terima kasih untuk segala berkat. Terima kasih atas untuk kesehatan kita. Terima kasih untuk keluarga kita. Terima kasih untuk rumah tangga kita. Terima kasih untuk pekerjaan kita. Terima kasih untuk gereja kita. Amin, saudara. Fokus akan kebaikan Tuhan. Karena dikatakan ini, dia tidak pernah berubah. Amin, saudara. Manusia bisa berubah nggak? Of course. Keadaan bisa berubah, keadaan rumah tangga kita juga mungkin bisa berubah. Tapi yang saya tahu dan saya percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Amin. Karena tidak ada perubahan di dalam Tuhan. Pagi sudah, whatever he does, dia tahu
1 Korintus 10 ayat 13 ngomong gini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan apa? Yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Waktu dicoba kita akan diberikan jalan keluar sehingga kita dapat melakukannya. Nah pagi ini jangan kaget, pasti ada yang namanya trial atau testing, betul? Supaya yang pertama tadi dikatakan supaya kita tahu, oh betapa kita mengasihi Tuhan, betul saudara. Tanpa yang namanya testing, kita nggak pernah tahu berapa banyak kita mengasihi Tuhan. Amin. Terusin ayat yang ke 18. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu, mungkin belum sekarang, ya, menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Bagaimana baca? Pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Nah, saya suka dengan terjemahan Eugene Peterson, ya, dari The Message, kalau boleh. Ada The Message. Ada ya, dapat ya. Ya. And he brought us to life using the true word, showing us of the crown of all his creatures, showing us of as the crown. Artinya gini, Tuhan show off sama dunia bahwa ini anak saya ini. Artinya saudara, Tuhan bangga sama saudara, Tuhan bangga sama saya. Kenapa? Karena anakku ini, dia adalah anak yang kukasihi. Amin. Itu artinya. Pada tingkat tertentu kata firman Tuhan, dia akan bangga pada bisa showing off. Artinya dia mau membanggakan, show off. Tahu? Yesaya 62 ayat ketiga, satu ayat lagi. Yesaya 62 ayat ketiga dalam bahasa Inggris nanti, Indonesia dulu. Yesaya pasal 62 ayat ketiga. Isaiah 62:3. Haleluya. 3. Thank you. 62. Isaiah 62. Okay. You will be a crown of splendor in the Lord's hand, a royal diadem in the hand of your God. You will be the crown of splendor. Tahu kata splendor? Pajangan. Exactly. Kata splendor itu adalah pajangan. But you will be the crown of splendor. Artinya saudara ini dijadikan pajangan. Saudara. Terus dikatakan ini, a royal diadem, mahkota in the hand of your God. Kita dijadikan pajangan. Saya pernah katakan tidak ada orang yang majang sesuatu yang jelek di pajangannya. Saudara begini kata toko-toko di mana aja ya. Tuh saya nggak pernah lihat tuh ada ban bekas ditaruh di etalase atau celana bekas gitu atau baju kotor. No, selalu yang tahu dipajang adalah yang terbaik. Amin saudara. Kita mau dijadikan yang terbaik. Buat apa Tuhan memberkati kita kalau bukan kita untuk memuliakan nama Dia? Betul saudara. Amin. Supaya Anda dan saya dipakai Tuhan ini loh. Anakku yang tadinya jahat jadi begini nih misalnya. Yang tadinya kotor jadi misalnya suci. Yang tadinya nggak pernah berdoa tiba-tiba jadi berdoa. Ini yang Tuhan mau. Amin. Amin. Pagi ini kita percaya bahwa tujuan Tuhan untuk menjadikan kita sebagai splendor. Amin. Di dalam satu buku ya Yohanes pasal 15 nanti Anda baca di rumah. Ada seorang yang kita tahu namanya Lazarus. Dia sakit, tapi dia dibangkitkan
dari kuburnya. Tapi sejak dari Yohanes pasal 15, Anda boleh baca, Anda boleh cek. Sejak daripada kejadian setelah Lazarus dibangkitkan Tuhan, tidak pernah sekalipun saya melihat atau mendengar kabar tentang Lazarus. Dia tidak pernah melayani Tuhan, dia tidak pernah melakukan sesuatu untuk Tuhan. So pertanyaan saya, why did Jesus raise him up from the dead? Buat apa sih Tuhan bangkitin dia? Pernah nggak ada saudara mikir gini, what a waste miracle? Betul? At least dia jadi evangelis kayak gitu kan? Ini saya dibangkitin Tuhan, nggak pernah tuh. At least dia sendiri menjadi juru bicara Tuhan kayak. Kalau saudara kita misalnya dapat sesuatu miracle yang luar biasa, pasti at least kita akan memuji-muji nama dia kan itu. Tapi tidak pernah sekalipun sejak buku Yohanes 15 di buku manapun Alkitab mencatat nama tentang Lazarus lagi, kecuali dia makan sama-sama dengan Tuhan setelah itu. Tapi pagi ini saya mulai mikir, kenapa Lazarus dibangkitkan Tuhan? Simple, supaya Lazarus jadi barang pajangan. Ini orang dibangkitkan Tuhan. Amin. Nah pagi ini saya berdoa pada saat yang sama buat saudara juga yang di online. Saudara akan dijadikan pajangan sama Tuhan. Amin. Untuk menjadi pajangan, you have to be the best. Amin. Supaya kita bisa memuliakan namanya. Mazmur 50 ayat 15 katakan, berserulah padaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan kau, kata Tuhan, dan kau akan memuliakan aku. Amin. Nah pagi ini Roh Kudus mengingatkan bahwa jangan takut apa yang namanya masalah. Amin. Karena setiap kita akan mengalami masalah. Amin. Cuma tunggu waktunya aja. Amin. Karena manusia tanpa masalah tidak akan ketiduran. Amin. Tapi masalah itu bukan berarti melemahkan iman kita. Karena ada yang namanya tes, ada yang namanya temptation atau trial. Betul. Saya ulangi supaya karena saudara mulai sadar, kalau yang namanya testing, just quiet. Minta hikmat dari Tuhan. Ini yang dapat kita lakukan. Kita tidak bilang, Tuhan, Engkau janjimu mengatakan Engkau tidak pernah memberikan sesuatu yang lebih daripada yang aku dapat tanggung. Amin. Tapi mulai ngerti juga sumbernya. Where did it come from? Dari saya kan? Karena salah saya kan. Daud nggak punya salah apa-apa. Habis pada suatu waktu perempuan-perempuan pada nyanyi di depan. Saul mengakan beribu-ribu, tapi Daud mengakan berlaksa-laksa. Tiba-tiba Saul ambil tombak dan langsung mau menikahmu. Lemparkan kepada Daud. Pada saat itu sadar Saul mau membunuh dia. Tapi pertanyaan saya, what did David do to Saul? Apa yang Daud lakukan sehingga Saul bisa mau membunuh dia? Karena iri hati. Kadang-kadang orang bisa benci sama kita, kadang-kadang orang bisa gak suka sama kita. Simple, it's not your fault, but just because they don't like you. Ini membuktikan bahwa kadang-kadang ada banyak hal yang memang bukan salah kita. Kalau bukan salah saudara, minta sama Tuhan. Tuhan, hikmat dari Tuhan. Amin, saudara. Sehingga saudara bisa mau mengampuni dan kita mau boleh makin mendekatkan diri sama Tuhan. Amin, saudara. Yuk kita akan tundukkan kepala ya. Haleluya. Oh yes, Lord. I invite all the musicians. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. If you can help me to sing that song, I think I'm sorry about the song. Yeah, I like this song. Really touched my heart when you sang that song. Oh Jesus.
Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Saya merasa pagi ini mungkin dari saudara ada yang di online atau Anda bahkan di tempat ini, yang Anda mulai merasa mau give up dengan iman percaya kita, atau hubungan saudara merasa sudah mulai kering sama Tuhan. You feel like so dry, and many times when you pray, saudara merasa doa-doa saudara seperti nggak ada jawaban. God, where are you? I don't know, is it you? Many occasions in my life when I pray, and sometimes I'm wondering, God, are you there to listen to me? Are you there, God? You know my situation. I'm kind of overwhelmed right now. I can't take it any longer, God. Gak tahu saudara pernah gak sih merasa kayak gitu? Atau mungkin itu yang saudara rasakan. Tuhan, are you there? Engkau ada di sana kasih Tuhan. Katamu Engkau Allah yang mendengar. Katamu Engkau selalu beserta. Katamu Engkau tidak pernah meninggalkan sekalipun. Where are you, God? Waktu saya berdoa, saudara, waktu saya siapkan firman Tuhan ini tiba-tiba saya diingatkan Tuhan. Tell them. When you had the test, waktu kita menghadapi ujian, you can ask, you can scream, but nobody will answer. Waktu kita menghadapi lagi sekolah dulu, waktu kita menghadapi ujian, nggak ada satupun guru yang akan menjawab kita pada waktu kita bertanya. That's the same thing with your faith. Could be you are facing the test right now. No wonder the same side, no answer. Just come back to Him. Katakan. Melungkan lagu ini. Caught up in your presence, Yes. and I just wanna sit here at your feet. Focus in this holy moment. Yes, God. Never want
us, Father God. I don't ask for even for blessing this morning. Ini dijadikan lagu ini menjadi lagu doa kita semua. Lagu ini mengatakan, stop mulai minta-minta terus blessing sama Tuhan. Tuhan adalah ahlinya dalam memberikan berkat buat kita. Pagi ini kita ganti perspektif kita, paradigma kita. Ya Tuhan, jamah hatiku Tuhan. I'm sorry Lord. Sometimes we come with a different agenda. Banyak dari Anda dan termasuk saya. Itu kita minta sama Tuhan, kita selalu minta Tuhan berkati aku, sembuhkan aku. Tuhan jamah hatiku. Tapi yang pagi ini kita bukan berubah sama Tuhan. Kita mau kembali kepada asalnya, kembali kepada basic kita. Tuhan, I just want to love you. Katakan, God, just want to love you, God. Lagu ini mengatakan, that's back where we started from. He touched my heart in a certain way that sometimes we forget, sometimes we ask so many things before God. When we come to the church, we have our own agenda. We are asking for something that we for our good. But this morning we change our perspective. God, I just want to come here. I just want to sincerely say that I love you, Lord. There's nothing else. You don't owe me anything. You don't owe me anything, God. We owe you. Kau tidak berhutang kepada aku, Tuhan, tapi kami yang berhutang kepada Engkau. Bapak, terima kasih untuk firman. Terima kasih juga Tuhan untuk kebenaran daripada firman melalui lagu ini, Tuhan. Terima kasih Bapak. Karena Engkau meteraikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini saya berdoa untuk setiap Anda. Ada rumah tangga yang sudah mulai Anda give up. Ada hubungan yang mungkin Anda sudah mulai give up. Listen to me, church. I prophesy over you. Untuk orang ini, jamah hatinya Tuhan. Jamah Bapak. Oh yes. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Biar apapun yang terjadi Tuhan, nothing else that we want except you, Lord. Nothing else that we want but you, Lord. Terima kasih Tuhan. Tuhan, jamah setiap tangan-tangan kami. Kami mau mulai berubah Tuhan. Kami mau minta Tuhan pagi ini Tuhan. Kami mau datang hanya untuk mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk keselamatan yang sudah berikan buat kami. More than anything, Father God, the most precious gift that you have given to us, Father God, is the salvation. And we thank you for that, Father God. I'm sorry that we come into too many agenda in our life. Ampuni kami Tuhan, kadang-kadang kami datang dengan begitu banyak Tuhan permohonan. Biar pagi ini kami mau kembali ke basic. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan segenap hati kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau meteraikan sekali lagi firman-Mu dalam hidup kami. Biar kami boleh hidup, biar kami boleh kuat di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you musik. Let's prepare our heart. Kita akan mempersiapkan hati kita yuk untuk membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan. Allah diberkati. Amin Tuhan. Amin. Haleluya. Bagi saudara yang sudah siap, kita akan tundukkan kepala. Bagi saudara juga yang di rumah, Anda mulai ikutan bersama dengan kita di sini. Kita mau dedikasikan pukulan kita, keuangan kita buat Tuhan. Tuhan, pagi ini kami angkat tangan kami. Artinya kami bersyukur untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini, untuk pekerjaan kami, untuk rumah tangga kami, untuk kesehatan kami, untuk usaha kami. Dan pagi ini kami ingin bawa apa yang menjadi milik-Mu. Tuhan, berkati tangan-tangan yang setia ini. Tuhan, berkati juga yang bekerja, yang rumah tangga, yang usaha, yang kami bawa dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.
Tapi persembahan dijalankan ada pengumuman atau siapa? Yuki? Okay. Okay, you must be speak Indonesia. I'm only kidding. Of course, at the last Sunday every month, we try to involve our youth. Berikan tepuk tangan sekali untuk our youth. In the future, that we're gonna see a lot of youths gonna be take over. So we give a chance for our second generation. Kita juga akan punya kebaktian seperti biasa. Every Sunday kita akan berkumpul di sini dengan jumlah yang dibatasi. Mungkin kita akan kebaktian tetap jam 10 pagi. We still have service every Sunday at 10 a.m. But at the same time we're doing hybrid, so-called hybrid. Artinya kita juga melakukannya sambil streaming online. Jadi kalau saudara merasa lebih comfortable di rumah, asal saudara nonton melihat sambil saudara mempersiapkan hati juga ya. Saya juga mau mengimbau saudara juga bisa sambil membaca Alkitab dan kita mulai bersatu hati. Karena Matius katakan 2-3 orang sehati. Amin. Kita akan mengundang hadirat Tuhan. Nah itu juga saya juga mengabarkan kita punya 4 I Care ya setiap hari. Setiap minggu yang berjalan secara setiap minggu, yaitu akhir yang pertama akhir family, ada ketuanya di sini Bapak Oktai, dan juga akan melalui online ya, melalui Google Duo atau melalui Zoom. Yang kedua adalah I Care Victory, setiap hari Senin sampai Sabtu mereka mengadakan doa bersama. Ya kalau saudara mau join bisa hubungi Bu Yunmei sebagai ketuanya atau hubungi saya. Jadi kita akan kasih linknya, saudara bisa berdoa bersama-sama. Nah setiap hari Sabtu juga mereka punya yang namanya I Care jam 7 malam hari Sabtu. Nah juga youth kita TYC kita namakan TYC, teenager, young adult, dan juga TYC college student. Kita akan berkumpul di gereja jam 12:30. We're gonna be gathering in this place. All the youth, all the teenager, or the college student will be gathering in church at 12:30 every Sunday. So and the other one is also they do have a care group. Sometimes they hang out together, and Yukio and Timmy is the lead in this place. Begitu tangan untuk mereka juga. Praise God. And also the last one we have also Rehoboth. Ya Rehoboth ini adalah I Care yang dipimpin oleh Han. Nah ini unik saudara, kalau Anda suka makan, suka hangout, nah Anda bisa join dengan mereka juga karena outingnya itu bukan cari firman tapi cari makanan. Nah, boleh kiri. Ya, nah itu adalah Rehoboth. Nah ditambah itu juga kita punya Sunday School itu every Sunday. Kita ada jam berapa ini? Jam 4 ya? Jam 5 sekarang udah ganti. Oke, jam 5 sore. Jam 5 melalui Zoom online every Sunday. Dan today, I think the last Sunday juga kita punya WOV. Apa itu WOV? Woman of Virtue. For those want to join, for those para ibu-ibu yang merasa diri wanita mau join dengan WOV, Anda bisa menghubungi Ibu Lani sebagai ketua WOV. Luar biasa gitu ya. Dan banyak ibu-ibu yang sangat diberkati. Kadang-kadang mereka kita join dengan gabung dengan seluruh East Coast. Ada yang dari New York, dari DC, dari Scranton, dan juga dari Harrisburg. Kita akan bersama-sama, para ibu akan bersama-sama. Nah bagi saudara yang mau ikutan, Anda bisa join dengan mereka, dan saya garanti Anda akan diberkati luar biasa para ibu. Itu doang tambahannya. Jangan lupa untuk minggu depan juga hari Minggu pertama kita akan mengadakan yang namanya doa bersama atau doa ministry. Nah kali ini karena situasi kondisi COVID dan sebagainya, kita akan melalui online ya, atau melalui Zoom. Karena banyak kali saya tahu Anda kurang comfortable kalau untuk datang ke tempat ini,
Jadi kita akan melakukan online, nanti saya akan kirim linknya. Jadi kita setiap minggu pertama atau Sabtu pertama kita mengadakan doa bersama, yaitu kita minta pengurapan Tuhan, minta jamahan Tuhan sehingga sepanjang bulan Desember, contohnya bulan depan kita akan diberkati Tuhan. Amin, saudara. Itu doang berita news dari gereja kita. Kita akan bagi berdiri ya, sama-sama berdoa untuk acara kebaktian kita ini. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, pagi ini Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini Kau sudah menjamah kami ya Tuhan melalui firman Tuhan. Bapak, aku juga minta sebagai hamba-Mu Tuhan untuk otoritas dari Tuhan untuk memberkati gereja-Mu dengan secara lebih lagi. Kita angkat tangan kita. Tuhan berkati anak-anak-Mu secara berlimpah-limpah. Dengan apapun Tuhan yang Kau izinkan mereka lakukan, mereka kerjakan dengan tangan-tangan mereka, Kau akan berkati secara luar biasa ya Tuhan. Mereka akan terus naik, tidak turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan jalan-jalan mereka Kau akan berkati dan melindungi, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dijauhkan dari segala macam virus corona atau virus COVID-19. Terima kasih Tuhan, Kau akan menjaga kami pada waktu masuk dan menjaga kami pada waktu keluar. Terima kasih ya Tuhan, dan setiap bangsa akan menyebut kita sebagai bangsa yang diberkati Tuhan. Angkat tangan kita, damai sejahtera dari Allah Bapa, kuat kuasa dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus akan memberkati anak dan saya mulai hari ini sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Father, especially praying for those people who don't speak Indonesian. With the authority that you have given to me, Father God, I'm sending your people home with the blessing abundantly from heaven. God, open their way, Father God. Whatever they do in their hand, you make them prosper and success, Father God. So they will be the head, not the tail, Father God. Thank you. You will guide them when they come in, and you will guide them when they come out. So the evil one, the virus COVID-19, will never ever harm your people. Lift up your hand right now. May the love of the God, the Father, and Jesus Christ, Son of God, and Holy Spirit will be with yours and mine from now until forever. We thank you and we love you in Jesus' name. Amen. Amen.